Sejak Oktober 2020, pemerintah Kabupaten Tanah Tidung di Provinsi Kalimantan Utara secara bertahap mulai menerapkan pembelajaran tatap muka. Pembukaan sekolah di masa pandemi ini merupakan respon Tanah Tidung terhadap surat keputusan bersama SKB 5 Menteri yang mengizinkan daerah zona hijau dan orange untuk kembali menerapkan pembelajaran tatap muka. Tanah Tidung melakukan pembukaan sekolah dengan strategi khusus. Strategi ini disandarkan pada dua aspek. Satu, aspek protokol kesehatan, dan dua, aspek mutu pembelajaran. Tanah Tidung sangat berhati-hati dalam membuat kebijakan pembukaan sekolah. Kehati-hatian ini dilakukan untuk melindungi guru dan siswa dari potensi terpapar virus corona. Selain ini, pembukaan sekolah didesain untuk mengurangi potensi anak mengalami penurunan kemampuan belajar. Kami memulai pembukaan sekolah dari tingkat sekolah menengah pertama terlebih dahulu. Setelah itu, setelah berhasil, baru kami lakukan pembukaan sekolah dasar maupun sekolah PAUD yang ada di wilayah kerja Kabupaten Tanah Tidung ini. Kami memilih sekolah pilot daripada tingkat SMP di wilayah Kecamatan Betayau dan Murukrian. Nah, kenapa kami memilih ini? Karena alasan kami adalah kecamatan ini karena berada di daerah zona hijau dalam rangka transmisi penyebaran virus COVID-19. Nah, rendah atau tidak adanya sama sekali karena zona hijau ini kan tidak ada dampak daripada COVID-19 itu. Kita lakukan shifting agar siswa dapat menjaga jarak. Itu di antara 1 atau 2 meter dengan jumlah siswa sudah kita tentukan maksimal 18 orang di dalam satu ruangan atau satu kelas. Karena harus shifting, maka tentunya ada siswa yang belajar di sekolah dan ada juga yang belajar secara bergantian misalnya di rumah. Nah, untuk aktivitas belajar kami tetap merujuk kepada kurikulum darurat dan lembar aktivitas siswa atau LAS yang sudah kami kerjakan sejak Juni tahun lalu. Selanjutnya kami juga membangun koordinasi bersama dengan semua organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Ini untuk menyususkan pembukaan pembelajaran tatap muka untuk memperkuat koordinasi antara OPD. Kami membuat standar operasional prosedur atau SOP untuk memastikan pembelajaran tatap muka tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Pengawasan yang ketat menjadi kunci penting dalam pembukaan sekolah. Koordinasi lintas organisasi perangkat daerah OPD dilakukan untuk memastikan pelaksanaan protokol kesehatan prokes benar-benar dilakukan dengan disiplin. Pengawasan berjenjang dilakukan mulai dari lingkungan tempat tinggal anak dan guru sampai lingkungan sekolah. Untuk mengatur jadwal pembelajaran siswa di sekolah, kami mengikuti panduan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Tidung, yaitu dengan melakukan penyesuaian kurikulum secara mandiri dengan mengacu pada kurikulum darurat. Oleh karena itu, durasi pembelajaran tatap muka di sekolah kami berkurang jika dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka sebelumnya. Dalam satu hari, pembelajaran tatap muka dilakukan di kelas dengan maksimal 4 jam pelajaran dalam 1 minggu. Protokol kesehatan selalu dijalankan dengan ketat di sekolah kami selama PDR melalui beberapa aktivitas, diantaranya yaitu melakukan desinfeksi sarpras dan lingkungan satuan pendidikan. Selanjutnya yaitu memastikan kecukupan cairan desinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas CTPS, dan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Kami juga memastikan ketersediaan masker dan masker tembus pandang cadangan atau face shield. Dan juga kami menyediakan masker medis maupun non medis. Adapun dukungan kami di sekolah yang kami berikan yaitu memberikan pemahaman kepada orang tua siswa bahwa sekolah selalu menerapkan
protokol kesehatan ketika menjalankan belajar tatap muka, yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa dan selalu menginformasikan bagaimana cara menjaga kesehatan di WhatsApp grup ataupun WhatsApp paguyuban orang tua siswa. Selanjutnya, sekolah memberikan bantuan masker dan juga hand sanitizer kepada setiap siswa ketika menjalankan belajar tatap muka di sekolah. Sedangkan dari segi aspek pembelajaran, Tanah Tidung tetap menggunakan kurikulum darurat atau kurikulum dalam kondisi khusus sebagai rujukan pembelajaran. Penggunaan kurikulum darurat ini mendukung kebijakan pembelajaran campuran yang diambil Tanah Tidung. Sekalipun pembelajaran tatap muka sudah mulai dilakukan, namun Tanah Tidung tetap menjadwalkan siswa belajar dari rumah. Hal ini mendorong Tanah Tidung mendesain materi ajar yang lebih spesifik. Kebijakan belajar campuran yang dilakukan Tanah Tidung memberikan siswa kesempatan yang unik untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru. Melalui pembelajaran tatap muka, siswa belajar berinteraksi dengan guru dan siswa dengan protokol kesehatan yang ketat. Sedangkan saat belajar di rumah, siswa belajar menjadi lebih mandiri dalam menyelesaikan tugas-tugas. Pengalaman belajar unik seperti ini memberikan siswa kesempatan untuk melatih diri menjadi pembelajaran yang mandiri dan disiplin. Rasanya belajar kembali di sekolah itu perasaan saya senang karena di sekolah itu seru dan asik. Seru itu karena kita tuh bisa ketemu lagi sama teman-teman walau ada protokol kesehatan yang harus dijalankan. Asik itu karena kita bisa belajar bareng sama teman-teman biarpun harus jaga jarak. Selama belajar sekolah, kami belajar berinteraksi dengan teman, dengan guru. Tapi agak beda, nggak seperti biasanya. Karena suatu keterbatasan, interaksinya tetap baik. Dengan guru juga tetap baik, walau harus banyak yang harus dijalankan dengan protokol kesehatan di sekolah. Kalau mendapat giliran belajar di rumah, tetap melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan arahan yang diberikan guru, tetap menjaga protokol kesehatan di rumah seperti cuci tangan pakai sabun dan pola hidup bersih dan sehat. Lembar aktivitas siswa bisa diarahkan untuk mengarahkan siswa mencari literatur cetak secara online. Jadi dengan membaca LA ditambah dengan membaca literatur online yang lain, kita bisa melaksanakan uji coba sesuai dengan arahan yang diberikan pada lembar aktivitas siswa. Intinya, LAS yang diberikan guru itu bisa membuat siswa belajar di rumah lebih terarah. Pembukaan sekolah merupakan langkah penting untuk mengurangi potensi penurunan kemampuan belajar siswa. Namun, pembukaan sekolah harus dilakukan secara berhati-hati, terukur, dan melibatkan banyak pihak. Kabupaten Tanah Tidung di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan bahwa pembukaan sekolah tidak hanya memperhatikan aspek protokol kesehatan semata, tetapi juga harus mempertimbangkan mutu pembelajaran. Penggunaan strategi yang tepat akan membantu daerah membuka sekolah yang aman, sehat, dan berkualitas.